Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Madrasah Qudsiyah Putri. Semoga kita semua dan keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari wabah, dan semoga dalam kondisi sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali pada tahun ajaran baru dan juga pada kelas tingkatan yang baru, kelas 8. Kita akan melanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu masih dalam mapel falak ya. Untuk kelas 8 ini saya masih melanjutkan untuk materi falaknya. Mungkin karena kitabnya belum dibagikan dan juga karena mungkin belum pada beli kitabnya juga, kan belum tahu kitab yang mana yang dipakai. Maka sementara kita akan melanjutkan dulu materi untuk kelas 7, masih membahas tentang tahun, karena memang untuk kelas 7 fokus pada tahun. Untuk kelas 8 nanti kita fokusnya pada pembagian waktu sholat dan juga arah kiblat, penentuan arah kiblat. Nah, untuk kali ini, materi kali ini kita akan membahas tentang konversi atau merubah dari tahun miladi ke tahun hijriyah atau sebaliknya dari hijriyah ke tahun miladi ya. Jadi judulnya konversi tahun, bulan, dan hari hijriyah ke miladi dan sebaliknya ya. Karena kan miladi dan hijriyah ini ada gap atau ada jarak, maka untuk konversinya kalau hari pasti hari sama Selasanya. Nah cuma tanggal hijriyah dan miladi beserta bulan dan tahunnya pasti berbeda. Contohnya kita pengen tahu, oh saya lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian miladi, kira-kira kalau dihijriahkan itu berapa? Nah, kira-kira kalau hijriahnya itu tanggal, kemudian tahun, dan juga bulan apa? Nah itu konversi dari hijriah ke miladi atau sebaliknya dari miladi ke hijriah. Oke, sebelum kita mulai silahkan ditulis dulu, dicatat dulu nanti tabel untuk bulan miladi dan juga untuk bulan hijriyah. Nah ini tabelnya silahkan dicatat terlebih dahulu. Anda bisa pause videonya untuk mencatat ini. Kemudian yang terakhir jangan lupa untuk mencatat, nah ini semoga masih ingat, yaitu angka-angka tahun kabisat pada tahun hijriyah. Oke, silahkan di pause. Kemudian Anda bisa tulis terlebih dahulu di satu catatan, satu lembar, karena ini nanti akan memudahkan biar nggak bolak-balik dari halaman depan ke belakang, halaman depan ke belakang. Jadi saya jelaskan dulu singkat tentang tabel di sini. Tabel ini adalah tabel konversi, konversi hari. Karena nanti untuk konversi tahun ini semua angka itu akan dirubah ke hari dulu sebelum nanti akan dijadikan tanggal, bulan, dan tahun. Makanya di sini misalnya ini adalah akumulasi satu tahun, hari satu tahun. Nah, di tabel untuk yang miladi, kita itu ada yang pertama yaitu bulan nomor ya, ini ada 12 bulan, ini nama bulannya, ini adalah hari per bulan, H per B ya, hari per bulan. Januari 31, Februari 28 atau 29, Maret 31, dan seterusnya. Terus ini B apa Kang? B ini adalah basitoh, berarti akumulasi hari pada tahun basitoh. 31, 59 dari mana? 31 tambah 28, enggak 29 karena basitoh ya. 31 tambah 28 maka jadinya 59. Kemudian 90 dari mana? 59 tambah 31 jadinya 90, dan seterusnya. Ini adalah angka basitoh. Yang di sebelahnya angka berarti kabisat ya. Ini kabisat. Nah, perbedaannya di mana? Yaitu setelah Februari. Untuk di sini tetap 31 ya, di sini tetap 31. Nah, karena memang sama Januari 31. Untuk Februarinya akumulasinya menjadi 60 karena 31 tambah 29. Nah, jadinya
60. 60 tambah 31 jadinya 91 dan seterusnya. Sedangkan untuk apa ini pada tabel akumulasi tahun Hijriah, di sini saya hanya buat satu kolom saja karena kebetulan untuk kabisat dan basitohnya itu berada pada bulan terakhir, itu pada bulan Dzulhijjah. Jadi kalaupun kita bagi dua semacam beda angka di sebelahnya di sini, itu ya nanti tetap 30, 30, 59, 59, 89, 89 terus seperti itu. Nah, oke. Jadi ini adalah tabel yang nanti akan kita gunakan untuk salah satu instrumen menghitung atau mengkonversi dari tahun Hijriah ke Miladi dan juga sebaliknya. Nah, kemudian juga jangan lupakan tabel untuk angka tahun kabisat Hijriah ya, angka tahun kabisat Hijriah. Nah, terus yang penting saya sampaikan bahwasanya rumus konversi di sini ini sifatnya istilahi. Ya, istilahi ini berarti rumusnya tetap. Makanya kadang terpaut 1 atau 2 hari dengan tanggal yang sebenarnya. Kalau hari pasarannya sama, cuma tanggalnya yang bergeser. Nah, contohnya di sini kita akan lihat pada almanak menara atau yang di Qudsiyah. Nah, oke. Itu kalau sampai buka di halaman paling belakang di kalender cetakan Menara Kudus, nah itu ada gini, ini cara membaca kalender tersebut. B, ini yang besar ini untuk tanggal miladi. A, ini hijriyah yang tahqiqi atau hijriyah yang syar'inya. Kemudian yang T ini untuk tanggal tahun Jawa. Nah, yang D ini hijriyah tapi istilahi. Berarti nanti rumus konversi ini yang dihasilkan adalah yang D. Nah, makanya kadang terpaut atau lebih cepat 1 sampai 2 hari dari yang A. Nah, kita ambil contoh bulan Juli. Nah, ini Juli tahun 2021. Cek tanggalannya. Nah, tanggal 6 Juli itu hijriyahnya 25 Dzulqa'dah. Nah, sedangkan di bawahnya sudah 27. Nah, ini hijri istilahi, makanya lebih cepat di sini, lebih cepat 2 hari. Begitu juga tanggal 25 itu di sini tertulis 15 Dzulhijjah. Sedangkan di sini sudah 16 Dzulhijjah. Berarti ada beda satu hari, ya. Nah, itu. Jadi itu untuk rumus konversi kita menyasarnya pada hijri yang istilahi. Ya, karena memang untuk yang tahqiqi ini belum diajarkan di MTS ini, berarti kita istilahi. Kenapa kok ada perbedaan, Kang? Karena gini, alasannya kenapa kok kadang lebih cepat 1-2 hari, ya? Karena kalau menggunakan rumus istilahi, posisi hari pada bulan Hijriah sama. Muharram 30, Safar 29, Rabiul Awal 30. Nah, tatarannya sama seperti ini. Padahal pada prakteknya bisa saja ditemukan Muharram 30, Safar 30, bisa jadi Rabiul Awal 29, Rabiul Akhir 29, bahkan 30 lagi mungkin. Nah, itu jadi awal masuk bulannya itu tidak bisa ditetapkan, ya, tergantung dari kondisi, ya. Beda dengan miladi. Kalau miladi itu pasti Januari pasti 31, Maret 31, April 30 dan seterusnya. Makanya kalau kita menggunakan yang ini, nah itu maka tiap bulan hitungnya tiap mencari awal bulan dulu. Nah, gitu. Nah, kalau ini kan kita anggap saja bergerak. Makanya nanti kan akan ada opsi di mana akan sepakat antara istilahi dan juga yang syar'i atau yang tahqiq tadi akan ada kesamaan, ketemu, ya. Jadi kalaupun selisih itu paling banter ya dua hari. Jadi kalau kok tanggalnya berbeda dengan yang di kalender, lihat pasarannya sama harinya sama enggak? Kalau sama pasar dan harinya berarti itu udah benar. Beda kalau ternyata nanti ketika dicari hari pasarannya beda. Nah, itu perlu dikoreksi lagi berarti. Ya, nah, itu untuk persiapan untuk konversinya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada rumus teori, ya, rumus teori dari konversi. Yang pertama kita bahas adalah rumus dari hijriyah ke miladi atau masehi.
Jadi ini dicatat saja, nanti penjelasannya sekalian akan saya jelaskan pada prakteknya. Oke. Masuk pada rumus. Yang pertama, tahun dan bulan ditamkan, dalam artian baik digeser satu. Oke, kalau 1440 berarti 1439. Kalau tertulisnya bulannya bulan 6, ya maka nanti jadinya bulan 5 dan seterusnya kayak gitu. Nah, ditamkan tahun dan bulannya. Ini istilah dari tahun dan bulannya. Nah, kemudian untuk tahun-tahunnya dibagi 30. 30 dari mana? Siklus tahun Hijriah, okay? Karena Hijriah itu siklusnya 30 tahun, setiap 30 kembali 30 tahun kembali. Nah, kemudian hasil pembagian 30 dikelompokkan, ada daur atau siklus dan tahun. Nah, berarti nanti kan pembagiannya itu pakai kalkulator saja biar enak ya. Nah, yang di depan koma itu menjadi siklus, yang di belakang koma nanti kita konversi jadi tahun. Nah, kemudian daur atau siklus ini, kita kali 10.631 hari. 631 hari ini dari mana? Yaitu kita hasil konversi 30 tahun Hijriah atau siklus Hijriah, yaitu 11 kabisat dikalikan 1 tahun kabisat yang berjumlah 355 hari. Kemudian 19 basitoh dikalikan 354 hari. Nah, jumlahnya ada 10.631 hari. Berarti dalam satu siklus 30 tahun Hijriah ada 10.630 hari. Yes. Kemudian untuk yang tahun, ya, tahun di sini, ya, tahun ini berarti dikali 354 hari. Ya, tahun dikali 354 hari. Kemudian ditambah angka kabisat dari tahun. Berarti kalau tahun ini masuk dalam angka kabisat, contohlah 2 atau mungkin 2 ke atas ya. Nah, 2 ke atas ini berarti nanti ada penambahan angka tahun kabisat. Tapi kalau 1 umpamanya atau mungkin malah kosong ya 1, ya maka tidak perlu ada penambahan angka kabisat. Berarti saya ulangi, penambahan angka kabisat kalau memang tahun di sini itu 2 ke atas, ya, 2 ke atas. Kemudian hasil perkalian daur, ya, hasil perkalian ini dan tahun ditambah dengan bulan, tapi bulannya dikonversi ke hari. Pokoknya semuanya nanti di sini akan dikonversi ke hari semua, baru kemudian dikonversi lagi menjadi tanggal, bulan dan tahun. Kemudian ditambahkan hari-hari dari mana? Hari yang dicari. Nah, nanti prakteknya. Anda jangan bingung dulu. Nanti prakteknya insya Allah lebih mudah. Biasa kalau teori ini agak bertele-tele. Kemudian yang selanjutnya hasil penjumlahan dikurangi 1. Ini rumus, dikurangi 1 minus 1. Kemudian hasil pengurangan ditambah 227.029 hari. Nah, ini apa sih Kang ini? Itu adalah selisih antara hari Hijriah dan Masehi plus tambahan dari atau koreksi dari Gregorius ya. Nah, itu. Karena kan tadi di awal saya bilang antara Hijriah dan Miladi itu ada gap, ada selisih. Nah, berarti selisih antara tahun kita dengan tahun Masehi itu terpaut 227.029 hari. Lumayan jauh ya. Nah, itu. Oke, berarti itu udah nggak 30, nggak puluhan tahun lagi itu ya, udah lebih. Nah, tuh. Kemudian hasil penjumlahan nomor 7 ya, setelah dikurangi tambah dengan ini kita bagi 1461 hari. Nah, ini apalagi 461 hari ini adalah siklus tahun miladi. Berarti kita sudah mulai masuk pada miladi. Berarti tadi Hijriah dikonversi menjadi hari. Nah, kemudian sekarang kita sudah mulai memiladikan atau memasehikan. Nah, dari mana tadi? Yaitu siklus kabisat basitoh tahun miladi. Ada 3 basitoh dan 1
kabisat ya, 3 tahun basitoh. 3 dikali 365 hari, kemudian 1 kabisat dikali 366 hari, maka jumlahnya adalah 1461 hari. Yes. Kemudian hasil pembagian dikelompokkan lagi tadi nih, setelah ditambah kemudian dibagi 1461 hari, dibagi yang pertama ada siklus sama dengan ini, kemudian hari sisanya menjadi hari. Oke, berarti di depan koma siklus, di belakangnya adalah hari. Nah, kemudian siklus dikali 4 menjadi tahun. Nah, ini berarti sudah masuk menjadi tahun miladi. Tapi belum tahun yang benar, masih bahasa tahun miladinya. Nah, bisa jadi tahun tam. Nah, tapi dengan catatan harinya kurang dari 365. Tapi kalau hari di sini 365 lebih, maka nanti bisa dikonversi menjadi tahun dan ditambahkan tahun ini sehingga hasil penambahan jadi tahun. Maka bisa jadi tahun tam apabila sisa hari pada poin 10, ya, hari di sini kurang dari 365. Mafhumnya, kalau 365 lebih sisa harinya, berarti belum bisa jadi tahun tam. Oke. Kemudian selanjutnya untuk yang hari, nah hari tadi dibagi 365. Tapi jika sisa, ya, sisa di sini, sisa siklusnya tadi itu 365 lebih. Berarti kalau kurang dari 365 maka tidak perlu dibagi 365. Nah, di sini kan nanti akan dikonversi jadi tahun, bos. Ya. Berarti ditambahkan. Nanti ditambahkan pada tahun ini, baru nanti hasilnya jadi tahun tam atau tahun sebelum tahun yang sebenarnya. Nah, ini. Jadi jumlahkan hasil dari poin 11 dan 12, maka hasilnya adalah tahun tam. Ini kalau sekali lagi saya ingatkan, kalau di harinya ini lebih atau 365 hari lebih, kalau enggak berarti step 12, 13 tidak diperlukan, ini langsung jadi tahun tam. Kemudian tambahkan 1, maka jadilah tahun nakis. Nah, ini baru tahun yang benar. Ini tahun yang benar. Nah, kemudian sisa pembagian 365 atau hari yang kurang dari 365 dikonversi menjadi bulan dan tanggal menggunakan tabel yang tadi. Nah, itu teorinya. Ini agak jelimet, mungkin agak rumit, dan juga gimana nih step-stepnya kok membingungkan. Oke, untuk memudahkan akan kita praktekkan langsung, ya. Jadi tetap ikuti dengan seksama. Anda bisa ulang per partnya. Kalau masih belum paham, coba diulang lagi nanti, ya. Kemudian sering latihan. Kalau janggal atau mungkin pas latihan kok gini, hasilnya kok nggak sama, nanti bisa ditanya di Jabri ke saya saja langsung. Oke, kita masuk ke praktek, ya. Kita masuk ke prakteknya. Kita masuk ke praktek. Taruh di mana dulu? Nah, kita akan masuk pada contoh. Nah, kita contoh kasus 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Itu bertepatan pada tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa Masehinya. Berarti ini masih hangat nih, ya. Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Berarti ya 2021 harusnya. Oke. Nah, kita siapkan dulu biasa, ya, kolom bulan Hijriah dan juga apa itu tadi, angka kabisat. Oke, ya sudah. Oke, kita mulai hitung. Nah, kita pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Step pertama, kita tamkan, ya. 1442 dikurangi 1 sama dengan 1441, 5 bulan 28 hari. Nah, 5 bulannya dari mana? 5 bulannya kita cek Jumadil Akhir di tabel nomor berapa? Nomor 6. Oke, nomor 6. Kok enggak 6 bulan? Karena ditarik ke belakang. Oke, berarti 5. Kan tadi kalau bahasa istilah saya ditambahkan aja gitu. Jadi tahunnya dikurangi 1,
kemudian bulannya itu kalau dibaca astronomisnya berarti mundur satu, harusnya 6 menjadi 5. Kalau di sini Rajab berarti ya 6 bulan, Sya'ban berarti 7 bulan. 28 hari sama nggih, 28 itu. Nah, itu jadi cara tahunnya kayak gitu. Untuk tahunnya seperti biasa dikurangi 1. Tahun ini namanya tahun tam, ya, tahun tam. Nah, untuk bulannya bisa lihat di tabel. Ya, kalau di sini Jumadil Akhir, maka Anda pakai yang bulan nomor 5, berarti 5 bulan. Kalau nanti bulannya Syawal, umpamanya 28 Syawal 1442, ya berarti 1441 9 bulan, ya 28. Berarti ini di sini ini lihat di tabel terus sebelumnya, ya sebelumnya. Oke. Kemudian step kedua, 1441 dibagi 30. Jangan tanya lagi ya, 30 itu apa? Daur atau siklus tahun Hijriah. Hasilnya 48,0333 dan seterusnya. Silahkan dipencet di kalkulatornya, dicek ya. Kalau mungkin saya salah ketik atau mungkin salah lihat atau salah masukin angka. Nah, ini kalau dibacanya kan tadi yang di pembagian dijadikan daur dan sisanya jadikan tahun. Nah, angka sebelum koma ini langsung otomatis jadi daur atau siklus ya, 48 daur. Nah, kemudian angka di belakang koma kita konversi menjadi tahun. Bagaimana caranya? Ya tinggal 48. Ini kalau di kalkulatornya ya. 48,0333 sekian, kurangi 48 dulu. Nah, kemudian baru dikalikan 30. Nah, ini hasilnya gini ya. Kan ini 48 0,03333. Nah, 48-nya coret atau dikurangi 48, hasilnya kan 0,0333 kali 30. Hasilnya 0,9999. Karena di sini angkanya di belakang koma itu mendekati 1, amat dekat dengan 1, maka silahkan dibulatkan menjadi 1. Nah, ini asal mula 1 tahun. Nah, 5 bulan 28 hari itu dari sini. Nah, 5 bulan 28 hari itu sama, tinggal Anda pindahkan saja di belakangnya. Wes. Udah nggih, untuk step ini semoga paham. Nah, silakan diulang lagi. Nah, kemudian step berikutnya daur atau siklus kita kalikan 10.631 hari. Nah, sudah itu angka tetap gitu. Walaupun asal usulnya tadi ini dari siklus hari, jumlah hari dalam 30 tahun Hijriah, siklus 30 tahun Hijriah. Tapi kita anggap saja ini angka tetap pokoknya. Nah, berarti ditemukan 510.288 hari. Kemudian untuk yang tahun kita kalikan 354. Maka jumlahnya 354 hari. Kan 1 kali 354. Kemudian kabis kita tambahkan hari kabisat. Kok 0? Nah, kita cek. Tahun kabisat atau angka kabisat itu dimulai angka 2. Sedangkan di sini munculnya atau sisa daur itu 1, maka belum memenuhi kriteria. Beda kalau umpamanya di sini ternyata sisa daurnya itu 2 atau mungkin 10, ya maka nanti bisa tambah 1, 2, 3, 4 hari. Nah, berhubung di sini sisa daur hanya ada 1 tahun, maka hari kabisat ditiadakan, ya, ditiadakan. Makanya 0 hari. Terus 5 bulan kita konversi menjadi hari. 5 bulan. Lihat di Jumadil, lihat nomornya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 bulan ini, ya. 5 bulan ini. Nah, jumlah harinya berapa? Lihat di sini. Nah, ini dia. Jumlah hari. Berarti 5 bulan itu sama dengan 148 hari. Nah, terakhir tinggal kita tambahkan 28 hari. Nah,
Ini tambahkan 28 hari. Oke, kita total jumlahnya adalah 510.818 hari. Kemudian kita kurangi satu ini kaidah. Nah, jumlahnya jadi hasilnya 510.817 hari. Kemudian tambahkan 227.029 hari. Tadi kaidah atau selisih antara miladi dengan hijriyah. Nah, jumlahnya 737.846 hari. Nah, sekarang berarti kita sudah mulai masuk dari hijriyah, keluar dari hijriyah masuk kepada miladinya. Nah, 737.846 hari kita bagi 1461 hari. Tadi jumlah dari siklus miladi 4 tahunan. 3 basitoh 1 kabisat. Jumlahnya 505,0 sekian. Cek kalkulatornya. Nah, sama, maka dijadikan tahun atau siklus. Nah, cuma kalau tadi tahun, sekarang sisanya ini menjadi hari, konversi jadi hari. Kalau bacaannya berarti 55 siklus, 55 siklus ini, 55 siklus 41 hari. 41 hari ini dari mana? Dari ini. Berarti ambil 505-nya, berarti kan di sini ada 0,0 sekian dikalikan jumlah hari dalam siklus miladi atau 1461.461 hari. Maka dapatnya adalah 40,9999, kita bulatkan menjadi 41. Jadi kalau lebih dekat ke angka 1, misalnya 0, sekian, oh kok dekat ke 1, dibulatkan saja. 9 dibulatkan jadi 1. Nah, oke. Kita lanjut pada tahapan berikutnya. Semoga masih mengikuti. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Oke. Langsung untuk siklusnya kita kali 4 untuk mendapatkan tahun. Ada 2020. Tahun 2020. Nah, kok saya berani langsung kasih tahun tam? Karena di sini harinya kurang dari 365. Karena di sini kurang dari 365, otomatis ini 0 tahun. Otomatis 0 tahun. Kalau 365 kan 1 tahun. Makanya kalau di sini 365 lebih, maka harus dibagi 365 untuk jadi tahun tambahan untuk tahun di sini, baru nanti jadi tahun. Nah, karena di sini hanya 41, berarti nggak nyampe 1 tahun. Kita beri saja 0 tahun 41 hari. Maka otomatis jadilah tahun tam. Nah, terus tambah kaidah 1. Nah, jadinya tahun nakis. Di tahun tam, kemudian tambah kaidah 1, berarti tahun nakis. Berarti dari sini sudah diketahui bahwa 1442 Hijriah itu ada pada tahun 2021. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada finishingnya, kita masuk pada finishingnya. Oke. Setelah kita tahu tahunnya, kemudian kita cari tanggal dan bulannya. Dari mana? Dari hari, dari 41 hari. Dari 41. Caranya 41 hari kita konversi menjadi bulan. Nah, ternyata dapatkan 1 bulan 10 hari. Loh, kok 1 bulan 10 hari dari mana, Kang? Lihat tabel yang miladi, ganti saya ganti yang miladi. Nah, 40 hari. Coba sampai lihat di B atau K, B atau K. Nah, 41. Nah, saya 41. Nah, itu masuk pada yang mana? 59 kebanyakan. 59 kebanyakan, berarti kita ambil yang 31.
Berarti angkanya itu kalau pas ya alhamdulillah, berarti langsung ketemu bulannya. Kalau lebih berarti cari bulan sebelumnya. Kok enggak di Februari? Loh, karena lebih dari 41, 12 nantinya. Nah, berarti 41 dikurangi 31 nantinya, ya. Berarti dapatnya 1 bulan karena masuk pada bulan nomor 1. Ini 1 bulan. Kemudian sisanya 41 dengan 31 sisanya 10. Nah, itu jadi hari, 10 hari. Berarti 1 bulan 41 hari itu sama dengan 1 bulan 10 hari, ya. 1 bulan 10 hari. Yes. Nah, sudah. Nah, kemudian kita simpulkan, kita masukkan datanya 2021 1 bulan 10 hari. Berarti kalau dibacanya adalah 10 Februari 2021. 10 Februari. Loh, kan satu kan bulan Januari, ya. Satu ini berarti 1 selesai. Berarti 10-nya masuk pada bulan berikutnya. Berarti kalau 2 bulan ya sampai Maret, 3 bulan ya berarti April, begitu seterusnya, ya. 10 Februari 2021. Silahkan dicek di kalendernya. Nah, ini saya kasih kalender 28 apa tadi, Jumadil Akhir atau Jumadas Tsaniyah. Nah, ini 28 Jumadas Tsaniyah 1442. Nah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 2021. Nah, ini contoh yang pertama, ya. Contoh yang pertama. Oke, kita akan bahas lagi untuk contoh yang berikutnya. Jadi kalau Anda masih belum paham, nah nanti Anda bisa play pause seperti biasa, ya. Oke, kita kasih contoh lagi. Oke, persiapkan. Ini contoh yang agak berbeda. Nah, kita cari latihan satu lagi. 12 Rabiul Awal 1440 Hijriah itu miladinya tanggal, bulan, tahun berapa? Kita cek. Sama prosesnya, sebelumnya kita siapkan tabel dan juga tabel untuk yang kabisat, ya, atau tahun kabisat. 1440 kita tambahkan hasilnya ini, ya. 1439 2 bulan. Ingat lagi 2 bulan dari mana? Ini, ya. Rabiul Awal yang diambil adalah 2. Kalau tadi Jumadil Akhir atau Jumadas Tsaniyah diambil 5, ya. 12 sama, 12 hari. Oke. 4 kemudian dibagi 30 hasilnya adalah 47 siklus 29 tahun 2 bulan 12 hari. Caranya sama seperti tadi, ya. Angka di depan koma langsung jadi siklus atau daur, angka di belakangnya itu silahkan dikalikan 30, nanti jadinya tahun. Oke, kemudian kita masuk step berikutnya. 47 dikali 10.631 hari, jumlahnya sekian. 499.657 hari. Kemudian tahunnya dikalikan 354, jadinya 10.266 hari. Nah, kemudian untuk yang, karena di sini 29, kita cek, oh ternyata masuk di angka bisa. Oh ada tuh 29. Berarti berapa, Kang? Apa 29 hari? Enggak. Ini sama seperti dulu pas ngitung, ya. Berarti dihitung dari situ. Nah, berapa? 11. Ya, hitung aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti kalau angkanya dari 2 sampai 30 itu bisa. Umpama kalau 30 bagaimana, Kang? Berarti ya ini 29. 11 berarti masih 30 tahun. Oh ya udah, berarti ya
11, atau mungkin 11 tahun pakai yang 10. Pokoknya pakai angka sebawahnya ya. Nah, yang penting masuk dalam angka kabisa. Walaupun di sini tahunnya tidak masuk tahun kabisa angkanya ya. Yes. Kemudian 2 bulan itu berarti 59 ya, 2 bulan di sini. So far 59. Oke, tambah 12 hari, jumlahnya total adalah 510.005 hari. Nah, kemudian kaidah kita masukkan dikurangi 1, jadinya 510.004 hari. Ditambahkan 227.029 hari atau kaidah tadi Gregorius. Nah, jadinya 737.033 hari. Dibagi 1461, hasilnya 504,4 sekian. Kita buat siklus dan harinya 504 siklus 689 hari. 689 hari. Oke. Caranya tadi ya, 504 yang diambil, terus 0,4 sekiannya dikali 14.661, dikali 14.661. Yes. Masuk langsung kita buat konversi ke tahun, bulan dan harinya. 504 dikali 4 sama dengan 2016. Nah, 2016. Ini enggak saya sebutkan tahun tam langsung karena tadi di sini sisanya lebih dari 365. Makanya enggak langsung saya sebut tahun tam, enggak. Karena ada kelebihan hari 689. Nah, cara mengkonversi ke tahun bagaimana? 689 dibagi 365. Oke, hasilnya 1,887 sekian. Berarti di sini ada berapa nih? 1 tahun lebih. Nah, kalau dibacaannya adalah 1 tahun, sisanya 324 hari. 324 hari dari mana? Dari ini. Tahunnya ambil, angka di belakang koma, sampean kali 365, maka hasilnya hari. Oke. Ini dari 1 tahunnya itu dari sini. Harinya dari mana? Dari angka di belakang koma dikali 365, jadinya 324 hari. Wes, oke. Nah, berarti 2016 ditambah 1 tahun nantinya, ya. Ini kita ke tabel miladi dulu. Nah, oke. Yes. 365 hari, 324 hari kita konversi ke bulan dan hari dulu. Nah, cari 324 hari. Nah, 300. Oh, ternyata di sini. Oke, 304. 304. Enggak pakai yang kapsul kan? Enggak. Kita pakai yang basito. 304. Nah, 324 dikurangi 304 berarti sisa 20. Oke, berarti 324 itu bacaannya adalah 10 bulan ke-10. Nah, berarti 20 hari. Oke, berarti itu cara konversi sisa hari di sini. Atau mungkin kalau kurang dari 365 langsung ya. Nah, itu cari angka sebawahnya pada tabel miladi yang basito, ya, yang basito. Nanti kabisatnya gimana kan? Nanti ada gunanya juga. Oke, berarti nah 2016 ditambah 2017 baru ini tahun tamnya. Nah, ini baru tahun tam. Kalau tadi langsung tahun tam karena di sini kurang dari 365.
sehingga tidak mungkin ada penambahan 1 tahun. Karena kan 1 tahun 365 hari. Nah, wes. Nah, kemudian kita tambahkan satu kaidah di 2018. Berarti 1440 Hijriah itu miladinya 2018. Silahkan dicek. Ketemu tahunnya. Berarti kalau kita gabungkan dengan yang di sini, maka adalah 2018 10 bulan 20 hari. Ulang, 2018 10 bulan 20 hari. Nah, cara bacanya bagaimana? 12 Rabiul Awal bersama dengan 20 ke 10 apa? Oktober. Berarti masuk pada bulan berikutnya, baik 20 November. Nah, kalau di sini 10 bulan berarti ya November. Kalau di 11 ya Desember. Begitu seterusnya. Nah, berarti 12 Rabiul Awal 1440 Hijriah bertepatan pada tanggal 20 November 2018. Kita cek. Yes. Nah, November 2018 tanggal berapa? 20-nya. Nah, ini. Set. Oh, ini bukan ya. Anotnya nggak mau ke bawah, nggak mau hilang. Nah, 20 November 2018 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1440. Nah, berarti tepat, ya. Berarti 12 Rabiul Awal 1440 jatuh pada 20 November tahun 2018. Nah, itu ya. Jadi untuk kesimpulannya, jadi konversi ini bisa kita gunakan untuk memindah atau istilahnya mencari padanan tahun gitu, dari miladi ke hijriah atau sebaliknya hijriah ke miladi. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini sifatnya istilahi sehingga tidak bisa langsung dipastikan. Lihat tanggal kalendernya dulu ya. Lihat kalendernya dulu. Karena tadi kadang ada keterpautan 1 sampai 2 hari. Tapi untuk hari dan pasarannya tidak akan berubah. Sama, cuma tanggalnya yang bergeser. Kadang gitu. Tapi banyak samanya orang ya. Banyak juga yang sama plek ya, sama. Misalnya antara yang hijriah yang syar'inya dan yang istilahnya itu tanggalnya sama. Jadi walaupun ada terpaut tetap bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena ini kan rumus istilahi. Jadi tetap bisa digunakan untuk perkiraan, ibaratnya perkiraan. Kalau harinya sih ya udah pasti, harinya tuh hari pasarnya udah pasti. Ya cuma tinggal tanggalnya apakah sama atau enggak. Nah, itu bisa dilihat pada kalender yang menggunakan apa itu perhitungan strategi atau yang syar'i. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga nggak terlalu panjang materinya. Nah, silahkan pelan-pelan saja dan juga saya berharap tidak menghabiskan kuota ya. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi kalau belum paham silahkan ditanyakan bagian mana. Jangan apa nggak paham semua kan. Wah, ini repot kalau gitu ya. Tapi insya Allah tetap saya jelaskan ya. Jadi silahkan dicermati pelan-pelan saja. Sambil mungkin bisa latihan. Oh, coba tak hitung lah. Nah, dihitung. Pas sampai langkah mana tiba-tiba kok Anda berhenti atau Anda nggak paham. Nah, silahkan ditanyakan. Nah, ini untuk yang rumus pertama, mengkonversi dari hijriyah ke miladi. Nanti untuk berikutnya baru kita balik dari apa itu miladi ke hijriyah. Apakah sama atau nanti ada perbedaannya? Kan saling cek kan. Kalau dibalik kok tanggalnya tetap sama, berarti kan benar. Umpamanya 20 November 2018, tak hitung balik kok enggak 12 Rabiul Awal. Wah, berarti hitungan saya ada yang keliru. Berarti mungkin ada yang miss atau ada yang meleset. Nah, itu saja. Sekali lagi kalau tidak paham atau belum paham silahkan ditanyakan lewat Japri. Nah, sekian dari saya. Sehat-sehat terus di rumah. Semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali di madrasah Qudsiyah tercinta kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saya himbau untuk selalu menjaga diri, terapkan protokol kesehatan. Kemudian jangan kelayapan, jangan keluyuran kalau memang tidak dibutuhkan.
karena memang saat sedang musimnya, apalagi juga sekarang lagi PPKM. Nah, jadi untuk meminimalisir kondisi yang membahayakan untuk kita dan juga untuk keluarga. Oke, semoga pandemi cepat berlalu dan juga semoga kita semua bisa keluarga selalu sehat walafiat, dan semoga selepas pandemi ini bagi kita Allah mengangkat derajat kita karena kesabaran kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.